Selamat siang semua. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Kepada Tuhan, karena waktu dan kesempatan kita bisa bertemu di tempat ini. Untuk itu, untuk memulai kegiatan belajar kita pada siang ini, satu orang akan kita dalam doa. Teman-teman serta golongan dengan kami seperti berdoa dan Bapa dan Bapa kami di surga datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari yang jahat. Dan Hari ini kita hadir semua. ya. Hadir semua. Jadi kehadiran Anda hari ini sangat menentukan kemajuan proses pembelajaran kita ke depan. Anda hadir itu sudah menunjukkan sikap disiplin kepatuhan Anda. Materi kita pada hari ini itu ada materi topiknya pengetahuan. Di pengetahuan itu ada hal yang perlu dipelajari. Yang pertama, memahami konsep manfaat aktivitas fisik. Terus yang kedua, membandingkan aktivitas fisik teratur dan dampak aktivitas tidak teratur. Setelah itu yang ketiga, bisa membandingkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja. Dan yang terakhir adalah bisa merancang aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan
Langsung masuk ke ini, belum sempat. Kalau masuk aktivitas itu boleh Anda buat sesuai dengan punya kegiatan yang lain. Simpel pemrograman. Nah, ini di bawah kedua ini bisa tambah lebih dari ini, yang tulis. Yang ringan komputer apa di rumah? Masih banyak kan? Atau yang tadi yang dipakai tadi, yang di video tadi banyak. Apalagi yang ringan, ringan itu sering kamu buat. Dampak aktivitas teratur itu dampak bagaimana kalau aktivitas teratur dampak bagaimana merasakan? Ya, ini positif. Tubuh terasa lebih fit. Jadi kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Sebentar selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya Rena untuk bisa memaparkan hasil kerja kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kami. Yang pertama, manfaat aktivitas fisik. 1. Mengontrol berat badan. 2. Menjaga kesehatan dan mengurangi risiko terkena berbagai penyakit. 3. Meningkatkan energi dan kebugaran. 4. Memperbaiki kualitas tidur. 5. Mood booster atau pendorong atau peningkat suasana hati. Yang keenam, dilansir dari web Kemkes Go ID. Yang keenam itu memperbaiki postur tubuh dan yang ketujuh mengurangi kecemasan. Yang kedua, 3 jenis aktivitas fisik disertakan contoh aktivitas. Yang pertama kategori fisik. Yang ketiga pukul 5.30 aktivitas mandi, menyiapkan diri dan makan. Kategori ringan. Yang keempat pukul 6 aktivitas berangkat ke sekolah. Kategori sedang. Yang kelima pukul 7.15 aktivitas KBM di sekolah. Kategori ringan. Yang keenam pukul 13.15 aktivitas pulang sekolah. Kategori sedang. Yang ketujuh pukul 14 tepat aktivitas tiba di rumah. Kategori ringan. Yang kedelapan pukul 14.30 aktivitas makan siang dan istirahat. Kategori ringan. Yang kesembilan pukul 15.30 aktivitas kegiatan ekstra di sekolah. Kategori sedang. Yang ke-10 pukul 17 tepat aktivitas mencuci piring, memasak, bersih-bersih rumah, memberi makan ternak dan mencuci motor. Kategori sedang. Yang ke-11 waktu berikut dampak aktivitas tidak teratur. Yang pertama obesitas, yang kedua cepat lelah, yang ketiga hormon stres meningkat, yang keempat nafsu makan tidak normal, yang kelima mudah terserang penyakit. Yang kelima, penyebab aktivitas dilakukan tidak teratur. Yang pertama, adanya rasa malas yang berlebihan. Yang kedua, kecenderungan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Yang ketiga, menunda kegiatan. Yang keempat, faktor iklim dan cuaca. Yang kelima, pergaulan antar teman. Dan yang keenam, pengaruh lingkungan.
Yang keenam, membuat jadwal kegiatan. Yang kedua, mencari referensi-referensi yang memotivasi. Yang ketiga, membatasi hal-hal yang dapat menghalangi aktivitas fisik. Yang keempat, ikut ambil bagian dalam organisasi kesehatan. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik yang disukai. Oke. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Rena. Kesempatan selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman kelompok 2 untuk bisa menyampaikan argumen yang telah dipresentasikan oleh Saudara Rena. Kesempatan saya berikan. Oke, silakan kelompok 2. Silakan menanggapi. Tidak usah panjang-panjang, singkat saja Bapak. Yang penting Anda bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih juga untuk kelompok 1 dalam menghadirkan hasil diskusi dengan baik. Di sini saya mau sedikit bertanya tentang di akar masalah dari aktivitas fisik tadi. Tadi dipaparkan tentang pergaulan. Di sini saya bertanya, pergaulan yang bagaimana yang bisa mempengaruhi aktivitas fisik tersebut? Jadi maksud dari pergaulan itu biasanya pergaulan yang tidak sehat. Saya mengajak hal-hal yang bersifat negatif dan dapat menyebabkan aktivitas fisik kita tidak jadi teratur. Misalnya bete malam atau tidak ajak bermain sehingga aktivitas fisik yang harusnya tadi dilakukan tertunda. Sekian dari saya. Terima kasih atas jawaban yang sangat luas. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dengan kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 masuk ke sini, kelompok 1 duduk di sebelah sana. Supaya setara dengan belakang mereka. Di sini. Oke, baik, laki-laki sama seperti mereka tadi. Kamu memperkenalkan kelompok kamu, setelah itu memperkenalkan materi. Kalau ada yang baru, kalau ada yang sama, lanjut seperti yang tadi. Oke, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Kategori aktivitas fisik yang pertama ringan, contoh aktivitas fisik menulis, menyapu, mencuci, jalan. Yang kedua sedang, berkebun, contoh aktivitas fisik berkebun, memasak, bersepeda, mengangkat kayu. Berat, contoh aktivitas fisik berlari, bermain bola kaki, menyokok pasir, mengangkat beban berat seperti mengangkat batu, pohon pisang. Yang ketiga, buatlah rancangan aktivitas fisik selama sehari atau bangun tidur sampai tidur kembali. Waktu 4.30 aktivitas, bangun pagi, berdoa, bersihkan tempat tidur. Kategori ringan. Sudah. Oke, sudah.
Oke baik, setelah kita tes tulis ya, tes tulis post test. Ya. Pada kesempatan ini saya mengatakan refleksi kegiatan belajar kita pada hari ini. Menurut kami, kegiatan belajar pada hari ini menambah wawasan kami mengenal betapa pentingnya aktivitas fisik begitu. Oke, terima kasih. Menambah wawasan berpikir menyambut aktivitas fisik. Oke, kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan menyampaikan refleksi kami. Menurut kami, kegiatan pembelajaran hari ini baik dan menyenangkan karena kami disuruh berdiskusi tentang aktivitas fisik. Terima kasih sekali. Oke, jadi untuk menutup kegiatan, salah satu orang berada dalam doa.